Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musim Haji 2026 sudah di depan mata. Haji tahun ini akan menjadi tonggak sejarah baru. Tidak hanya bagi bangsa Indonesia, tapi secara khusus untuk Kementerian Haji dan juga Umroh. Sebagai kementerian baru, pelaksanaan Haji 2026 adalah pelaksanaan dan pelayanan haji pertama bagi kementerian ini. Di bawah pimpinan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Dhanil Anzar Simanjuntak. Kita akan sama-sama mendengar bagaimana kesiapan pelaksanaan haji dan pelayanan terhadap 221.000 jemaah haji Indonesia yang akan memenuhi panggilan Allah tahun ini dan melaksanakan rukun Islam kelima. Inilah program khusus Haji Outlook 2026 bersama saya, Adisti Larasati. أنا سبق وأنا شرت إلى أن المملكة العربية السعودية والحمد لله في أمان وبخير، وأن موضوع الحج والأرصدة التي تم وضعها سابقا إحنا ماشيين على الأرصدة السابقة، ما في إن شاء الله أي إشكال. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan atau saya sampaikan dalam beberapa waktu lalu bahwa Arab Saudi sampai saat ini alhamdulillah dalam keadaan aman, dalam keadaan stabil di dalam negeri kita, dan berkaitan dengan haji terus tetap berjalan sesuai dengan rencana atau planning yang telah ditetapkan pemerintah Kerajaan Saudi, dan tentu sampai saat ini itulah apa yang kita miliki. Dan di malam hari ini sudah hadir di Studio 1 Menara Kompas. Telah hadir bersama kami sudah ada Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Selamat malam. Assalamualaikum Gus Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kemudian juga ada Ketua Komisi 8 DPR RI, ada Pak Marwan Dasopang. Selamat malam Pak Marwan. Selamat malam. Kabar baik ya? Ya, alhamdulillah. Iya. Kemudian juga ada Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, ada Pak Fadlul Imansyah. Selamat malam Pak Fadlul. Selamat malam. Iya, kemudian juga ada Ketua Ampuri, yakni ada Pak Firman Nur. Selamat malam Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kita juga mengundang Ketua Komnas Haji Bapak Mustoli Siraj yang sudah bergabung juga bersama kami di sini. Ya, kemudian juga serta pendamping jemaah haji ada Kiai Haji Soleh Sofyan. Assalamualaikum. Nah, saya ingin ke Gus Irfan dulu. Gus Irfan ini kan tahun 2026 di bawah Kementerian Haji dan Umroh begitu. Ini menjadi sorotan publik betul-betul pelaksanaan ibadah haji di tahun 2026 ini. Kita ingin tahu dulu bagaimana kesiapan pelaksanaan ibadah haji 2026 ini, Gus Irfan. Alhamdulillah Disti, semua persiapan sudah selesai. Ya, 99 atau kalau tidak katakan 100% sudah selesai semua. Mulai penginapan, hotel, catering, transportasi darat di sana, Arafah Mina sudah kita selesaikan semuanya. Alhamdulillah penerbangan juga sudah kita selesaikan semuanya. Hari ini kita hanya tinggal menunggu hari H pemberangkatan tanggal 21 April masuk asrama, tanggal 22 penerbangan pertama ke Saudi. Itu untuk kloter pertama ya? Kloter pertama. Calon jemaah haji. Lalu bagaimana soal juga kesiapan petugas haji? Kapan kemudian mulai diberangkatkan? Petugas haji secara bergilir akan diberangkatkan sebelum jamaah haji berangkat. Jadi ada yang mereka bertugas di Madinah maupun di bandara, sudah pasti harus berangkat lebih dahulu dalam rangka menyambut kedatangan jamaah haji kita. Sekitar 16, 17, 18 sudah ada yang
mulai berangkat. Oke, jadi kalau untuk petugas haji untuk pertama itu ada 16 sampai 17 April ya. Ya. Dan baru kemudian calon jemaah di 21 April. 22 berangkat. 22 April begitu ya. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri di bawah kepemimpinan Anda. Apa yang kemudian menjadi pembeda? Tentu ada konsentrasi khusus di bawah kementerian Anda saat ini. Tentu Kementerian Haji dan Umroh tahun ini hanya berbicara dan bekerja khusus untuk haji saja, berbeda dengan yang dulu. Dan yang berbeda adalah bahwa tahun ini pertengahan Ramadan semua sudah selesai. Visa sudah 95% keluar. Berbeda tahun lalu, mungkin menjelang pemberangkatan pun masih banyak visa yang belum keluar. Yang berbeda lagi adalah bahwa kartu nusuk insya Allah akan kita bagikan di Indonesia. Oke, jadi untuk kartu nusuk akan dibagikan di Indonesia, tidak seperti tahun sebelumnya? Betul. Kita minta syarikah yang dua syarikah itu untuk menyiapkan untuk membagi kartu nusuk di Indonesia. Mereka juga kita minta membuka kantor di Jakarta supaya komunikasi kita dengan mereka bisa lebih lancar. Sejauh ini koordinasi juga kepada petugas haji termasuk juga ke calon jemaah haji soal nusuk dan juga syarikah ini sudah dikomunikasikan? Sudah kita komunikasikan dalam proses manasik. Kita ada manasik tingkat kecamatan, ada manasik tingkat kabupaten, dan itu kita sampaikan juga kepada jamaah haji kita. Saya juga ingin bertanya kepada Pak Marwan. Pak Marwan, ini kan kalau dari Komisi 8 DPR RI tentu saja semakin intensif ya untuk membahas bagaimana soal kesiapan haji bersama dengan Kementerian Haji dan juga Umroh. Bahkan Gus Irfan sudah mengatakan ini persiapannya sudah 99%. Insya Allah tinggal waktu pelaksanaannya saja yang kemudian kita harapkan berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana Komisi 8 DPR RI melihat di bawah kepemimpinan Kementerian Haji dan Umroh soal pelaksanaan ibadah haji 2026 khususnya untuk persiapannya, Pak Marwan? Oke, sebelum bicara dengan kesiapan Menteri Haji yang sekarang, pelaksanaan ibadah haji 2026 ini dalam persepsi masyarakat harus sempurna. Karena anggapan sebelum-sebelumnya itu penuh dengan persoalan dan masalah. Oke. Kenapa begitu? Karena Menteri Agama tidak saja mengurusi haji, mengurusi urusan agama, mengurusi pendidikan dan lain-lain. Sekarang muncul Menteri khusus urusan haji dan umroh. Maka harus sempurna. Tantangan ini tidak mudah, karena yang kita hadapi tetap saja sama. Maka karena itu Komisi 8 tidak saja memposisikan sebagai pengawas. Menuju kesempurnaan itu kami turut serta mendukung. Karena itu langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Haji, adakah tanda-tanda menuju kesempurnaan? Seperti yang disebutkan oleh Menteri Haji tadi, satu ditandai dengan pemisahan sudah hampir 100%. Mungkin ada sekitar 28 atau berapa lagi kira-kira begitu. Itu saya kira dibanding periode lalu ini luar biasa. Yang berikutnya kesiapan jamaah berangkat setiap embarkasi. Kami sudah menandainya, langkah-langkah yang dilakukan oleh Menteri Haji sudah pada jalur yang tepat. Namun demikian, persoalan haji bukan hanya di awal atau persiapan, tapi nanti di pelaksanaan. Dalam sejarah, problem perhajian kita tidak pernah sama dari tahun ke tahun, ada saja yang berubah. Maka karena itu kami meminta Menteri Haji mencermati ini semua. Hotel, catering, kemudian armusna, persoalannya berbeda-beda saja. Maka harus diidentifikasi persoalan. Kami sudah ingatkan ini, karena di dalam sejarah itu seperti tadi, tidak pernah sama yang kita hadapi dari tahun ke tahun, selalu berbeda. Masyarakat kita yang sudah menganggap Menteri Haji ini akan menyajikan yang sempurna pelaksanaan ibadah haji, itu
tidak mudah. Maka di lapangan dimanapun, di haram, di hotel atau di mana, tidak boleh ada yang cacat. Cacat itu di mana munculnya? Di medsos. Begitu muncul di medsos, itu tantangannya luar biasa. Tapi saya kira perlu juga disampaikan ke masyarakat. Sempurna itu tidak mudah untuk urusan haji. Yang mau kita urus ini ratusan ribu. 221.000. 221.000. Ya, yang regulernya 203.000, 18.000 haji khusus. Nah, ini jamaah yang kita bawa, banyak yang awam juga tentang perjalanan ke luar negeri. Apalagi menghadapi, ya shock lah. Begitu sampai tidak pernah ke luar negeri, tidak pernah bertemu dengan orang yang berbeda wajahnya, kemudian bahasa yang berbeda. Maka karena itu kita semua, ayolah kita sampaikan ke masyarakat kita, pelaksanaan haji yang sempurna itu tidak mudah. Ada saja di lapangan. Maka kami Komisi 8 sudah mengingatkan setiap tahapan satu ke tahapan lain supaya diantisipasi berbagai persoalan yang muncul. Semua permasalahan ini bisa dimitigasi dengan adanya kesiapan yang benar-benar maksimal ya dan optimal ya, Gus Irfan ya. Saya ingin ke Pak Firman dulu. Pak Firman, ini kalau kita lihat ya sebagai Ketua Ampuri, haji ini kan tidak hanya diisi oleh jemaah haji reguler, tapi juga kita tahu ada jemaah haji khusus. Nah, bagaimana kemudian Ampuri melihat kesiapan jelang puncak haji tahun ini? Ya, pertama adalah betul haji khusus memiliki kuota 8%. Yang tahun ini dengan kuota 221.000, 8% darinya adalah haji khusus, jumlahnya 17.680 jamaah haji khusus. Dan alhamdulillah sebagaimana disampaikan Gus Irfan tadi, kami termasuk kuota nasional sebetulnya. Dan cukup bangga juga koordinasi dan arahan dari Kementerian Haji yang luar biasa. Haji khusus dengan 7 user, karena peraturan untuk haji khusus ini harus memiliki user. Dan kami terbagi atas 7 user, setiap user minimal 2.000. Kita punya timeline yang sangat ketat dan didorong terus oleh Kementerian Haji Saudi Arabia, namun dekat arahan dan bantuan dan koordinasi bersama Kementerian Haji Republik Indonesia, timeline tersebut dapat kami penuhi sebagaimana yang telah ditetapkan, yaitu mendekati 99% visa haji khusus pada tanggal 20 Maret kemarin, sudah keluar visa hajinya. Oke, jadi sudah keluar. Ya, hanya bersisa sedikit sekali karena memang haji khusus ini juga kami juga sebagai PPU. Jadi banyak petugas-petugas kami yang akan berangkat haji tahun ini masih berada di Saudi. Jadi visanya belum keluar. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan. Jadi ini merupakan salah satu gebrakan juga ya. Sudah semua hampir 100% sudah keluar visanya ya. Dan ini kebahagiaan luar biasa, Mbak. Karena setiap tahun kita deg-degan dengan visa sebetulnya. Nah, itu dia yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya. Ini tahun ini alhamdulillah semuanya sudah selesai. Itu adalah progres yang cukup baik begitu ya, ketika kemudian soal pengurusan visa ini bisa hampir rampung 100% menjelang pelaksanaan ibadah haji. Inilah yang kemudian menjadi tantangan di tahun sebelumnya kan? Ya. Ya memang apa yang kita lakukan ini selalu berkomunikasi dengan teman-teman di Kementerian Haji Saudi. Mereka juga berkaca belajar pada kasus-kasus tahun sebelumnya. Kami juga belajar dari kasus sebelumnya, di mana sebagai disebutkan visa banyak yang keluar menjelang hari keberangkatan sehingga sangat membingungkan bagi jamaah. Dan alhamdulillah tahun ini bisa kita selesaikan semuanya pertengahan Ramadan. Masya Allah, ini menjadi mudah-mudahan progres yang baik begitu untuk kedepannya. Membuat tenang juga untuk seluruh jemaah ya. Jadi proses visa itu adalah proses akhir dari semua persiapan sebetulnya. Kalau kita bicara artinya di awal harus akomodasi sudah selesai, transportasi sudah selesai, catering sudah selesai, Arafah Mina sudah selesai. Di ujung buktinya yang visa dan itu alhamdulillah bisa dicapai. Jadi kebahagiaan bagi jamaah haji tahun 2026 ini di saat ini sudah bisa dipastikan sebenarnya bisa dapat akses Pak Menteri mungkin ya untuk visa haji mereka. Insya Allah. Nah saya ini bertanya juga ke Pak Fadlul. Pak Fadlul ini kan selaku Ketua BPKH ya. Dalam rilis BPKH pertengahan Maret lalu, Anda pernah memastikan dana haji untuk tahun 2026 dalam kondisi aman, kemudian juga liquid.
Dan kemudian penyelenggaraan ibadah haji ini asetnya bahkan tumbuh sehat mencapai 238,99 triliun pada akhir 2025 lalu. Saya harus catatan ini karena memang ini data begitu ya. Nah, BPKH menyambut baik tentunya penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026 dengan komponen yang dibayar jemaah ini sekitar 54,19 juta begitu ya. Nah, sejauh mana kemudian nilai aset dana haji ini ikut berkontribusi dalam persiapan haji, Pak Fadlul? Iya, dari total nilai manfaat yang kita hasilkan setiap tahunnya, alhamdulillah tahun ini di akhir 2025 kami menghasilkan sekitar 12 triliun rupiah untuk nilai manfaat yang dari hasil investasinya. Nah, dari 12 triliun itu memang sesuai dengan kesepakatan antara DPR dengan pemerintah, itu ada pembagian yang didistribusikan untuk jemaah haji menunggu dan jemaah haji yang berangkat. Tahun 2026 ini jemaah haji yang berangkat itu diberikan nilai manfaat sekitar 33 juta secara rata-rata ya. Secara rata-rata nasional karena nanti tergantung embarkasi dari masing-masing jemaah haji. Sementara yang dibayarkan oleh jemaah adalah 54 juta. Nah, kalau berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, kami ini memang harus menjaga 2 kali likuiditas BPIH. Contoh misalnya, pada tahun ini kita harus mengeluarkan sekitar 17 triliun untuk total pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh, itu kita harus siap sekitar hampir 40 triliun dalam bentuk liquid. Ya. Liquid itu artinya tentu saja dalam bentuk penempatan deposito di perbankan syariah di Indonesia. Jadi sejauh ini kami terus ya dari sejak awal hingga saat ini, alhamdulillah kami terus menjaga likuiditas dari keuangan haji dan pembayarannya pun saat ini sudah 50% kami transfer ke timnya Gus Irfan ya untuk beberapa pembayaran ya seperti kalau saya tidak salah hotel dan beberapa akomodasi. Kemudian nanti sisanya mungkin yang paling ujung biasanya tuh pesawat ya baru kita bayar di belakang. Jadi so far sih kita tidak ada masalah dengan likuiditas dan tidak ada masalah dengan pengelolaan haji dan juga nilai manfaat yang dihasilkan oleh BPKH. Oke, ini kita sudah membahas soal bagaimana kesiapan mulai dari catering, kemudian juga akomodasi, pesawat, kemudian di Armusna dan segala macam, visa haji yang kemudian ini menjadi kita perlu apresiasi juga untuk Kementerian Haji dan juga Umroh karena memang kepengurusan untuk visa haji ini tidak mepet begitu ya karena sudah bisa diselesaikan hampir 100% begitu ya, tidak mepet di pelaksanaan ibadah haji gitu, keberangkatan para calon jemaah. Nah, selain persiapan hotel, kemudian akomodasi, transportasi dan tentu saja kesiapan petugas jelang musim haji 2026, tentu Bapak-bapak ada hal lain yang kemudian terus jadi perhatian dalam concern semua pihak. Saat ini apalagi kalau bukan soal situasi geopolitik di Timur Tengah. Lalu pertanyaannya, bagaimana kemudian Kementerian Haji dan Umroh melihat situasi ini